Baik, kita akan membahas soal latihan dari TIU 1, analogi dan analitis. Pertama adalah analogi. Nomor 1, fotosintesis tumbuhan. Ini sama dengan, jadi kita diminta mencari hubungan yang sama dari dua kata ini. Fotosintesis dan tumbuhan. Fotosintesis itu kita tahu adalah proses eh, proses khusus lah yang ada pada tumbuhan. Jadi fotosintesis ini khusus hanya ada pada tumbuhan ya. Kita tulisnya proses khusus saja. Proses alami, proses alami khusus. Nah, kemudian kita coba lihat pilihan jawabannya. A, fermentasi roti. Apakah fermentasi khusus adalah khusus untuk roti? Enggak ya. Jadi fermentasi itu bisa untuk yang lainnya juga, bukan hanya roti seperti tape atau yang lainnya. Jadi ini salah. Kemudian respirasi manusia. Apakah proses respirasi itu pernapasan khusus untuk manusia? Tidak ya, hewan juga ada proses respirasi, jadi ini salah. Kemudian metamorfosis kupu-kupu. Nah, metamorfosis itu adalah proses perkembangan kupu-kupu ya, yang dari kepompong seperti itu nanti berproses menjadi akhirnya kupu-kupu. Nah, ini bisa ya. Di sini kupu-kupu juga adalah makhluk hidup sama seperti tumbuhan. Evaporasi air ini salah ya. Evaporasi itu adalah penguapan. Air di sini bukan bukan makhluk hidup ya, tapi benda mati. Kemudian kondensasi itu embun, pengembunan. Ini mirip dengan yang D, pola hubungannya. Jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kemudian nomor 2, mentor bimbingan dokter. Nah, ini beda dengan nomor 1. Ini polanya, yang dicari adalah kata yang terakhir. Nah, sekarang kita coba cari kata yang bisa dihubungkan dengan mentor dan bimbingan. Nah, kita bisa gunakan kata mentor memberikan bimbingan, ya. Nah, bimbingan itu kata benda ya, bukan kata kerja kalau bimbingan ya. Jadi dokter memberikan apa? Pengobatan bisa, diagnosis bisa juga. Cuma diagnosis itu dia lebih ke hasilnya ya. Ya, kalau mentor bimbingan itu bukan hasilnya tapi berproses untuk memberikan bimbingan. Dokter memberikan pengobatan dibandingkan diagnosis ya. Kalau pola hubungannya jadi lebih tepat yang pengobatan. Kalau pasien salah karena ini harusnya mentor, di sini menti ya. Jadi ini salah. Kemudian mentor bimbingan dokter penyembuhan ini juga kurang tepat. Kesehatan juga kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah A, dokter memberikan pengobatan. Kemudian nomor 3, kunci gembok sama dengan sandi. Nah, kita coba cari kata yang dapat menghubungkan antara kunci dan gembok. Kunci dapat membuka gembok ya, itu ya. Kunci dapat membuka gembok. Kemudian sandi bisa membuka apa? A, kode. Kode itu sama dengan sandi ya. Jadi ini bukan pesan. Nah, ini jadi pesan ini tepat ya, karena sandi itu memang digunakan untuk membuka pesan. Kata ini kurang tepat, rahasia. Rahasia ini juga bukan, tidak setara ya jenis katanya dengan gembok. Ini salah. Kunci, sandi untuk membuka kunci. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pesan. Kemudian nomor 4, dokter penyakit pengobatan. Nah, di sini dokter melakukan pengobatan ya untuk menyembuhkan penyakit ya. Jadi dokter melakukan pengobatan untuk penyakit, untuk menyembuhkan penyakit. Jadinya di sini ada hubungan sebab akibat.
Nah, coba kita lihat hubungannya dengan yang A, guru, pelajaran, kelas. Objeknya memang benar pelajaran ya, setara dengan penyakit, tapi kelas di sini jadi kurang tepat ya. Karena guru itu tidak melakukan kelas, salah ya, kurang tepat ya. Kemudian yang B, polisi, kejahatan, penjara. Nah, memang ini kejahatan juga pas ya, sama kayak penyakit di sini posisinya. Tapi penjara ini kurang tepat karena polisi tidak melakukan penjara ya. Di sini penjara kurang tepat. Kemudian chef masakan bahan. Nah, chef melakukan atau menggunakan bahan untuk masakan, untuk membuatnya menjadi masakan. Nah, ini bisa ya. Dokter, pengobatan, penyakit. Menggunakan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit. Chef menggunakan bahan untuk membuat masakan. Jadi ini boleh kita simpan dulu. Kemudian penyanyi, konser, lagu. Kurang tepat juga ya, penyanyi itu tidak menggunakan konser untuk lagu. Nah, ini kurang tepat juga. Kalau kita hubungkan dia kurang tepat. Kemudian yang E, pelukis, kanvas, warna. Kanvas ini lebih ke media, ini juga udah salah. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Oke ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ember air menampung, baterai, listrik. Nah, ini pola hubungannya mirip seperti yang nomor 4 tadi ya. Ember menampung, ember itu gunanya untuk menampung. Apa yang ditampung? Air. Nah, sekarang kita coba hubungan yang di sini. Artinya baterai berguna untuk mengisi listrik. Apakah baterai untuk mengisi listrik? Kurang tepat ya. Kurang tepat. Baterai, kemudian yang B, baterai menyimpan listrik. Nah, ini tepat ya. Jadi baterai itu memang digunakan untuk menyimpan listrik yang nanti digunakan, dia mempunyai tenaga listrik. Nah, benar yang B. Coba kita yang lanjutkan yang C, baterai menghantarkan listrik. Ember menampung air. Kurang tepat ya. Jadi baterai itu di sini lebih ke fungsinya sebagai tempat, sebagai wadah. Ember ini sebagai wadah. Sini baterai juga harusnya sebagai wadah. Kemudian baterai menghubungkan listrik, dia bukan sebagai wadah. Mengisi daya listrik ini juga sebenarnya bisa, tapi kalau dilihat hubungannya ember ini lebih ke wadah. Baterai juga wadah untuk menyimpan listrik. Tempatlah, sarana sebagai menyimpan listrik. Kemudian yang nomor 6, hubungan objek pada kalimat Sri sangat ahli memainkan gitar dan ukulele sejak kecil. Hubungan objek ya yang ditanyakan. Artinya di sini objeknya Sri ini kan subjek ya, memainkan ini predikat, ahli ini bisa keterangan sifat ya, keterangan sifat. Kemudian gitar ini objek 1, ini objek 2, ini keterangan waktu. Nah, sekarang yang mau dicari adalah hubungan objeknya gitar dan ukulele. Kita sama-sama tahu dua-duanya ini dipetik ya, gitar dan ukulele. Kita coba lihat pilihan jawabannya. Ali adalah pelatih biola dan harmonika. Objeknya adalah biola dan harmonika. Ini ditiup. Biola itu digesek ya, ini salah berarti. Kemudian yang B, panitia lomba kesenian menyediakan alat musik Cajun dan piano. Beda ya, Cajun itu dipukul. Kalau piano itu di apa ya? Dipencet kali ya. Kurang tepat karena dia tidak setara. Kemudian C, Celi saat ini mengikuti kursus seruling dan kecapi. Objeknya seruling dan kecapi, ini ditiup. Kecapi itu dipetik, ini salah ya, tidak memiliki hubungan dengan soalnya. Kemudian dia mengoleksi angklung dan gendang. Angklung itu digoyang-goyangkan, gendang itu ditabuk ya. Ini juga tidak memiliki hubungan, salah, artinya sisa E. Hussein rela menabung demi membeli biola dan cello.
walaupun selo kita nggak tahu apa ya, tapi besar kemungkinan itu adalah yang digesek seperti dengan biola. Karena pilihan A, B, C, D sudah jelas salah. Oke, jadi jawabannya adalah E. Sorry, nomor 5 tadi jawabannya B. Dan nomor 7, Bu Wanda memasak sayur di dapur. Pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat berikut kecuali. Nah, ini berkaitan dengan pola kalimat ya. Jadi kita diminta untuk mencari hubungan dengan pola kalimat yang sama. Kita coba tuliskan, Bu Wanda ini adalah subjek, memasak itu predikat, sayur itu objek, di dapur itu keterangan tempat. Ini yang ditanyakan adalah kecuali, artinya yang salah ya. Yang A, adik meminum, ini predikat, susu objek di ruang makan. Ini oke, betul ya. Kemudian Pak Guru menjelaskan pelajaran, Pak Gurunya subjek, menjelaskannya predikat, pelajarannya objek. Di kelas juga keterangan tempat, jadi ini juga betul. Kemudian C, mereka menari tarian tradisional. Mereka itu subjek, menari itu predikat, tarian tradisional objek. Ini di panggung keterangan tempat juga masih benar. Ayah sedang duduk di teras rumah. Ayah sedang, ini subjek, sedang duduk, ini predikat, keterangan tempat di teras. Nah, ini nggak ada objeknya ya. Nah, ini nggak ada di sini objeknya, berarti ini yang salah. Oke, berarti jawabannya adalah D. Kita coba lihat yang E, kucing, subjeknya, mengejar predikat, tikus ini ada objeknya di halaman rumah, keterangan tempat. Artinya D yang berbeda ya, yang berbeda polanya dengan soalnya karena tidak ada objeknya. Oke, nomor 8. Di malam hari kucing itu tidur di sofa. Kalimat tersebut menggunakan pola yang sama dengan pola kalimat. Nah, ini kita diminta cari yang sama. Di malam hari ini keterangan waktu. Kucing itu tidur di sofa. Kucing itu subjek. Tidur itu predikat. Di sofa itu keterangan tempat ya. Nah, di taman ini udah jelas salah karena ini keterangan tempat. Ayah sedang membaca buku, ini juga salah karena tidak ada keterangan waktu. Nah, ini C, setiap pagi ada keterangan waktu. Ibu itu subjek, menyiapkan itu predikat, sarapan itu ada objeknya tapi di sini ya. Di dapur itu keterangan tempat. Nah, di sini kucing itu tidur. Tidur ini tidak ada objek karena dia intransitif, tidak membutuhkan objek. Kita coba lihat lagi yang lain. Saya menonton televisi di ruang keluarga. Ini salah ya. Karena di sini langsung subjek, jadi ini salah. Kemudian burung-burung bernyanyi di atas pohon. Burung-burung bernyanyi di atas pohon, ini cuma subjek, predikat, objek. Salah ya. Nah, kemungkinan yang paling tepat adalah C, yang paling mirip ya, karena dia dimulai dengan keterangan waktu, kemudian ada subjek, predikat. Cuma ini menurut saya di sini ada objeknya ya. Ibu menyiapkan sarapan di dapur. Tapi dari semua pilihan jawaban ini yang paling tepat adalah, maksudnya yang paling mendekati adalah yang C ya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman memang tidak mendapatkan jawaban yang paling benar, terkadang kalau kita yakin bahwa yang jawaban yang lain itu salah, maka pilihan yang bisa kita pilih adalah pilihan yang paling mendekati benar, walaupun jawaban sebenarnya tidak ada yang paling benar ya. Jadi kita diminta untuk mencari jawaban yang paling tidak dari antara semua opsinya, itu yang paling mendekati kebenaran. Seperti nomor 8 ini. Kita lanjut ke nomor 9. Obat diminum untuk menyembuhkan penyakit. Kalimat tersebut setara dengan, nah kita coba lihat buku, dibaca untuk mendapatkan informasi. Nah, di sini obat ini ada diminum untuk menyembuhkan penyakit, berarti di sini ada proses ya.
ada proses untuk menguraikan obat itu sehingga bisa menyembuhkan penyakit, ya. Ada proses. Nah, buku dibaca untuk mendapatkan informasi. Kurang tepat ya, teman-teman. Karena buku ini dia lebih sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Jadi analoginya kurang pas dengan obat itu yang memiliki proses yang dikonsumsi kemudian menyembuhkan penyakit. Kemudian bensin digunakan untuk menjalankan kendaraan. Nah, ini bisa ya teman-teman ya. Jadi bensin itu ada proses di situ, ada proses pengolahan di sana untuk bisa menjalankan kendaraan, ya. Jadi bensin itu juga diolah, digunakan, dikonsumsi untuk menjalankan kendaraan. Oke ya. Bisa ya, dapat ya analoginya. Kemudian alat musik dimainkan untuk menghasilkan melodi. Ini kurang tepat, mirip sama pilihan jawaban A. Alat musik di sini tidak diolah kemudian dikonsumsi menjadi melodi. Ini kurang tepat ya. Kemudian olahraga dilakukan untuk menjaga kesehatan. Olahraga dilakukan untuk menjaga kesehatan. Olahraga di sini lebih ke kegiatan ya. Kegiatan ini kurang pas juga karena tidak ada memang ada pengolahan di sana ya, tapi olah tubuh. Tapi di sini olahraga dianya sebagai lebih ke kegiatan, beda dengan obat. Ini salah. Kemudian pakaian dipakai untuk menutupi tubuh. Ini tidak ada ya, tidak ada pengolahan di sana karena pakaian langsung dipakai saja dan bentuknya masih nampak, beda dengan obat yang dia setelah dikonsumsi sudah tidak nampak lagi. Oke, jadi ini salah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kemudian nomor 10, kita mengetahui bahwa mobil memiliki kursi penumpang dan bagasi. Hubungan ini sama dengan memiliki kursi penumpang dan bagasi. Artinya ini dua adalah bagian dari mobil. Pohon memerlukan air dan cahaya. Memerlukan ini berarti artinya dia eksternal dari luar ya. Ini salah. Sementara kursi penumpang dan bagasi itu kan dari bagian dari mobil. Kemudian B, dalam pesawat ada pilot dan pramugari. Iya, ada pilot dan pramugari, tapi ini dia sebenarnya bukan bagian dari pesawat ya. Ini lebih ke yang mengendalikan, ada apa? Ada manusia di sana. Di sini hanya benda mati, kursi penumpang dan bagasi. Kemudian C, sepeda memiliki pedal dan roda. Nah, ini lebih tepat ini ya. Memiliki pedal dan roda. Pedal dan roda itu bagian dari sepeda dan dia adalah benda mati. Manusia memerlukan makan dan minum. Tidak pas ya dengan hubungannya. Kemudian CPU memerlukan listrik dan monitor. Ini juga bagian eksternal dari CPU. Jadi ini salah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ini tadi adalah B. Oke, itu kunci jawaban dan pembahasan dari soal analogi. Sekarang kita lanjut ke analitis. Dalam sebuah permainan bola tangan, Lutfia harus mengoper bola ke beberapa pemain agar dapat menyerangkan bola ke gawang lawan. Di dekat gawang ada Kiki. Lutfia bisa mengoper bola ke Evi. Gita dan Sasma. Evi dan Gita bisa mengoper bola ke Zahara, tetapi tidak bisa ke Nai. Sasma bisa, artinya di sini ada Nai ya. Sasma bisa mengoper bola ke arah Ais. Kemudian Nai tidak bisa mengoper bola ke Kiki. Sedangkan Zahara dan Ais bisa mengoper bola ke Kiki sehingga Kiki bisa melakukan shoot ke arah lawan. Ada berapa
alternatif yang bisa ditempuh agar bola dapat sampai dari Lutfia ke Kiki. Oke, kita bisa hitung ya. Ini 1, kita tulis begini aja, LEZK, kemudian LGZK, kemudian LSAK. Seperti ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Ada 3 cara. Nomor 2, sebuah tim peneliti akan mengikuti konferensi di daerah Matchopa yang hanya dapat dijangkau melalui pesawat. Ada penerbangan langsung dari daerah Buloa ke daerah Matchopa. Artinya Buloa bisa langsung ke Matchopa. Namun ada alternatif jalur lain yang lebih hemat. Ada penerbangan dari Buloa ke daerah Baniaga. Sini ke Baniaga. Dan dari daerah Baniaga ada penerbangan menuju daerah Perumnas atau Mandai. Jadi di sini ada Perumnas, kemudian di sini ada Mandai. Sementara itu dari daerah Buloa ada penerbangan menuju Batanghase. Ini berarti ada juga ke Batanghase. Dan dari daerah Batanghase ada penerbangan menuju daerah Matchopa. Berapa banyak jalur yang bisa diambil oleh tim peneliti dari daerah Buloa ke daerah Matchopa? 2 ya. Jadi hanya Buloa ke Matchopa direct langsung atau menuju Batanghase kemudian ke Matchopa. Di sini untuk yang masuk ke Baniaga, Perumnas Mandai ini tidak terhubung ke daerah Matchopa ya, dari redaksi soalnya dia tidak nyambung ke daerah Matchopa, artinya hanya ada 2 jalan saja. Oke, soal berikutnya, 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Jadi tidak akan ada Tini Salim atau Tini Tia ya, karena dia tidak bersebelahan. Nila duduk di dekat Tia. Nah, ini bersebelahan Nila dan Tia. Ya, ini ada 2 kemungkinan. Kalau nggak seperti ini berarti Nia, Nila, Tia dan Nila. Seperti ini ya. Lanjut, ini sudah. Tini duduk di dekat Jufri. Berarti Tini dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Nah, artinya di samping Nila ada Jufri. Nah, antara kemungkinan yang kedua di sini sebelah kanannya Nila atau di sebelah kirinya Nila. Oke, seperti itu ya. Sebelah Nila. Dan Tini duduk di dekat Jufri. Nah, artinya Tini ada di sini. Sebelah kirinya Jufri atau sebelah kanannya Jufri. Oke, ini juga sudah. Kemudian Salim tidak ingin didahului Harto. Belum ada info tentang Harto. Dan Harto bersebelahan dengan Tini. Nah, artinya Harto bisa di sini, sebelah kiri, atau di sebelah kanan. Ya. Oke. Salim ini belum ya. Salim tidak ingin didahului oleh Harto. Artinya Salim yang lebih dahulu ya. Artinya sebelum Harto ada Salim di sini. Nah, kita geser dulu. Nah. Salim tidak ingin di daerah Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Oke, Tia duduk di urutan terakhir. Nah, artinya Tia urutan terakhir di sini ya, teman-teman. Jadi kemungkinan yang tepat adalah yang atas ini, bukan yang bawah. Nah, siapa yang duduk di urutan keempat? Artinya 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya adalah Jufri. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jawabnya memang harus sambil menuliskan setiap informasi yang diberikan. Nanti perlahan-lahan sampai ke jawaban yang diminta. Kemudian nomor 4, urutan duduk mereka adalah, nah ini kita bisa langsung jawab nomor 4. Salim, Harto, Tini, Jufri, Nila, dan Tia. Artinya jawabannya adalah A ya.
Oke. Nah, kalau soal analitis yang ada dua nomor seperti ini bagus ya. Dua atau lebih. Jadi ketika dapat satu jawaban bisa langsung menjawab soal yang lainnya. Jadi kalau seperti ini lumayan menguntungkan. Kemudian kita masuk ke yang nomor 5. Pada suatu rapat, 8 orang karyawan, Alif, Denny, dan seterusnya duduk mengelilingi suatu meja bundar. Meja bundar misalkan ini ya, 8, 4, 6, 8. Kemudian aturannya adalah Gilang berhadapan dengan Alif. Misalkan di sini Gilang, di sini Alif. Mila duduk di antara Tiko dan Lani. Artinya posisinya adalah Tiko, Mila dan Lani. Seperti ini ya. Atau Lani, Mila dan Tiko. Nah, ini 3 mereka berurutan antara sebelah kanan sini atau sebelah kiri sini ya. Nah, kita lanjut dulu. Lukas dan Lani duduk berhadapan. Lukas dan Lani duduk berhadapan. Oke. Kemudian Tiko duduk 2 kursi terpisah dari Alif. Dan ada beberapa kemungkinan di bawah ini. Salah satu pilihan yang tidak benar adalah taruhlah misalkan kita pakai yang ini ya. Di sini Tiko, Mila, dan Lani. Oke, ini dapat. Kemudian dapat Lukas dan Lani duduk tepat berhadapan. Artinya di sini Lani, sini Lukas. Ya, kemudian Tiko duduk 2 kursi terpisah dari Alif. Siapa? Tiko duduk 2 kursi terpisah. 1, 2. Artinya ini salah ya, teman-teman. Jadi kita coba rubah posisi yang ini di sini. Kita pakai di sini adalah Lani, kemudian di sini Mila, dan di sini ada Tiko. Nah, kemudian tadi Lukas berhadapan dengan Lani, artinya di sini Lukas ya, Lukas dan Lani. Nah, Tiko duduk 2 kursi terpisah dari Alif. Nah, artinya Tiko duduk, tadi Tiko sudah ada ya sama Alif. Oh, artinya yang tadi sebelumnya benar ya. Sebelumnya benar tadi. Coba kita kembali. Nah, Tiko duduk 2 terpisah dari Alif. Nah, ini benar ya. Ini juga benar. Nah, jadi seperti ini susunannya. Jadi di sini tersisa siapa? Denny dan Gilang. Gilang sudah ada, dan Rahmat. Gilang dan Rahmat. Denny dan Rahmat. Coba misalkan di sini Denny, di sini Rahmat ya. Nah, di antara beberapa kemungkinan di bawah, salah satu pilihan yang tidak benar adalah A. Lukas duduk di antara Rahmat dan Gilang. Nah, di sini tadi kalau bukan di sini Denny, di sini Rahmat, dan di sini Denny. Nah, ini kan bisa saling bertukar. Ini tadi kita tulis kemungkinan pertamanya. Lukas duduk di antara Rahmat dan Gilang. Di sini ya. Artinya benar. Ini bisa benar. Kemudian Lani dan Denny dipisahkan oleh Alif. Lani dan Denny dipisahkan oleh Alif. Nah, ini juga benar. Nah, artinya posisinya ini ya. Seperti ini. Rahmat dan Denny. Kemudian Mila duduk di antara Tiko dan Lani. Nah, ini juga benar. Lukas dipisahkan 2 kursi dengan Alif. Benar juga. Denny duduk di antara Gilang dan Tiko. Nah, ini salah ini. Ya. Jadi dengan urutan kursi seperti ini yang kita dapatkan, kita bisa tahu bahwa Denny duduk di antara Gilang dan Tiko itu salah. Jadi jawabannya adalah E. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Bila Mila dipisahkan. Ini artinya masih ke soal yang sebelumnya ya. Bila Mila dipisahkan 2 kursi dengan Denny, pernyataan di bawah ini yang benar adalah Mila dipisahkan 2 kursi dengan Denny. Nah, ini pas ya. Jadi posisinya memang sudah seperti ini. Mila dan Denny ada di sini dipisahkan oleh 2 kursi. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah Mila dan Rahmat dipisahkan oleh 2 kursi. Mila dan Rahmat. Nah, ini salah. Kita diminta cari yang benar.
Mila dan Alif duduk bersebelahan. Mila dan Alif duduk bersebelahan, salah. Kemudian Denny dan Tiko duduk berhadapan. Denny dan Tiko. Nah, benar ya. Jadi Denny dan Tiko duduk berhadapan. Kemudian kita cek yang D, Lani duduk di sebelah Gilang. Lani duduk sebelah Gilang. Gilang di sini, Lani di sini, artinya salah. Kemudian Rahmat duduk di dekat Tiko. Rahmat duduk di dekat Tiko, salah ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7. Suatu perusahaan mewajibkan karyawannya untuk mengenakan seragam setiap hari kerja. Warna seragam dikenakan adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Seragam merah harus dikenakan dari Rabu. Nah, ini kita harus bikin jadwal seperti ini lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, seragam yang harus dikenakan di seragam merah harus dikenakan di hari Rabu. Di sini merah. Kemudian seragam kuning tidak pernah digunakan di hari Jumat. Di kuning bisa di sini, di sini, di sini, di Rabu juga bisa. Dan dikenakan setelah seragam hijau. Kita cari nanti hijaunya di mana. Seragam biru digunakan sebelum seragam putih. Berarti tadi seragam kuning tidak pernah digunakan hari Jumat. Oh, sorry. Berarti yang Rabu ini kan sudah jelas merah ya. Seragam merah harus dikenakan di hari Rabu. Kan sehari itu cuma hanya ada satu seragam saja. Nah, jika penjelasannya yang kedua, seragam kuning tidak pernah digunakan di hari Jumat dan dikenakan setelah seragam hijau. Nah, artinya karena kuning tidak bisa di Jumat, apabila kita taruh di Kamis nggak mungkin karena dia harus setelah hijau, sementara Rabu itu sudah diiniin sama merah, sudah dipakai jadwalkan oleh warna merah. Artinya kuning ada di hari Selasa dan hijau ada di hari Senin. Ya. Jadi setelah seragam hijau, kuning digunakan. Seperti itu ya. Nah, sedangkan seragam biru digunakan sebelum seragam putih. Artinya biru ada di sini dan putih ada di sini. Nah, seperti itu ya. Bila hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat, maka urutan seragam yang dikenakan adalah hijau, kuning, merah, biru, dan putih. Nah, jawabannya adalah E. Betul ya, sedangkan seragam biru digunakan sebelum seragam putih. Artinya biru dulu terus putih. Oke, jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal berikutnya. 5 orang pegawai telah selesai menempuh ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Nilai yang diperoleh Budi lebih tinggi daripada Sultan. Budi lebih tinggi daripada Sultan. Fadel memperoleh nilai tertinggi. Oke. Ini tadi sudah. Sekarang Fadel memperoleh nilai tertinggi. Nilai Nasir lebih tinggi daripada Budi. Artinya di sini ada Nasir. Adi mendapat nilai lebih rendah dibandingkan dengan Budi. Artinya Budi di sini bisa lebih besar juga daripada Adi. Tapi kita nggak tahu siapa yang besar antara Sultan dan Adi. Tetapi lebih tinggi daripada Sultan. Nah, artinya di sini ada Adi dulu baru Sultan. Nah, di sini ada Fadel. Nah, gitu ya. Jadi urutan nilainya dari nilai yang paling rendah. Paling rendah artinya Sultan, kemudian Adi, kemudian Budi. Nah, jawabannya adalah D ya. Kemudian Nasir, kemudian Fadel. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 9. Umur Aco 4 tahun lebih muda dari umur Bace. Umur Bace 6 tahun lebih tua dari umur Coleng Dale, lebih tua setahun dari Coleng Urutan. Nama dari yang tertua adalah Aco. Misalkan yang X itu Bace saja ya. Umur Bace itu X. Nah, umur Aco 4 tahun lebih muda dari Bace. Artinya X kurang 4 itu umurnya Aco.
Nah, Bace 6 tahun lebih tua daripada umur Coleng. Artinya Coleng itu umur Bace 6 tahun lebih tua. Artinya Coleng itu X dikurang 6. Gitu ya. Benar ya? Bace 6 tahun lebih tua. Nah, berarti Coleng itu X kurang 6. Dalle lebih tua setahun dari Coleng. Artinya umur Coleng X kurang 6 tambah 1 ini sama dengan Dalle. Artinya Dalle ini sama dengan X kurang 5. Nah, jadi urutannya adalah dari yang tertua adalah Bace, kemudian Acok, kemudian Dalle, kemudian Coleng. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Bace, Acok, Dalle, Coleng. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor 10. Pogba menentukan prioritas dalam pilihan klub sepak bola sebagai berikut. Pogba ingin bermain di Leverkusen sebelum MU. Leverkusen sebelum ke MU. Melanjutkan ke Madrid setelah Juventus. Artinya Juventus kemudian Madrid. Dan di MU sebelum Juventus. Artinya di sini Juventus kemudian ada Madrid. Ia juga akan ke MU setelah dari Tottenham. Nah, sini ada mungkin Tottenham ya. Karena setelah tadi dia bermain di Leverkusen sebelum ke MU. Kemudian di bawah di sini ia juga ke MU setelah dari Tottenham. Tapi kita belum tahu yang mana lebih dulu, Leverkusen atau Tottenham. Setelah ke Juventus yang ingin pindah ke Barcelona. Nah di sini juga ada Barcelona, jadi kita nggak tahu Juventus dulu, Madrid dulu atau Barcelona dulu. Jika saat ini Pogba telah bermain di Juventus, maka klub yang telah tercapai adalah, artinya dia sekarang di Juventus, artinya yang telah dicapai adalah 3 ini ya, Leverkusen, Tottenham, dan MU. Leverkusen, Tottenham, dan MU. Jawabannya adalah B. Oke, seperti itu cukup ya pembahasan untuk soal analogi dan analitis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.